Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang tak terhingga dan tidak mungkin kita hitung tentunya nikmat tersebut. Maka bagi kewajiban kita semua adalah untuk bersyukur kepadanya Rabbul Alamin, sehingga dengan kesyukuran kita kepadanya, nikmat-nikmat yang telah kita rasakan itu tentu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi semoga kita terjauh dari orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang patut kita syukuri tentunya, dan itu merupakan nikmat yang besar, yaitu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini. Dan tentunya atas berkat taufik Allah Subhanahu wa taala lah kita hadir di tempat ini. Kita menggerakkan kaki kita, kemudian juga keinginan kita dan seterusnya, itu semua atas taufik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah al-ali al-azim. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat-sangat besar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk menghadiri, untuk mengikuti kajian rutin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita limpahan karunia-Nya dan juga memberikan kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah menuntut ilmu seperti apa yang kita laksanakan hari ini. Dan tentu kita ingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa memperbaiki dan juga memperbaharui nikmat, memperbaharui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tajdid an-niyah, memperbaharui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita laksanakan dari ibadah-ibadahnya hanya untuk karenanya Rabbul Alamin. Dan terkhusus untuk menghadiri majlis ilmu ini, ya tentu cara kita untuk memperbaharui niat, yaitu senantiasa mengingat bahwa hadirnya kita ke majlis ilmu semacam ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, untuk raf'ul jahli an nafs dan juga an al-ghair, yaitu mengangkat kejahilan dari diri kita tentunya, dan juga selanjutnya dari diri orang lain, dengan menjelaskan apa yang kita dapatkan dari majlis-majlis ilmu semacam ini dan juga majlis-majlis ilmu yang lainnya. Baik, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah buku kita masih ada ya untuk kita lanjutkan bahasannya, yaitu buku Minhaj al-Muslim, karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu taala. Sebagaimana yang sering kita ingatkan, bahwasanya buku ini cukup lengkap ya sebagai pedoman kaum muslimin dalam mengarungi kehidupannya, ya, mengarungi kehidupan baik dari segi dunia, terlebih lagi akhiratnya. Karena di sini sudah cukup lengkap, diawali dari adab-adab, ya, adab kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya. Kemudian akidah juga masuk di situ bahasanya, terus daripada bahasan-bahasan yang cukup lengkap, dari bahasan-bahasan yang diperlukan oleh segenap kaum muslimin dalam sekali lagi mengarungi kehidupannya, sehingga harapannya memahami isi buku ini, bahasan buku ini, itu harapannya
mendapatkan terang ya dalam meniti kehidupan sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup banyak tentu apa yang pernah kita dapatkan, apa yang pernah kita kaji dari buku ini, bahasan-bahasannya, dan silahkan kalau ada kesempatan dimurajaahkan, diulangi lagi apa yang pernah didapatkan walaupun dengan membaca dengan cepat-cepat. Tapi tidak berlama-lama, kita langsung sekarang masuk dan melanjutkan bahasan berikutnya. Dan kita telah memasuki bab muamalat, betul tidak? Ya, bab muamalat. Dan sekarang masuk ke pasal ketiga, dan ini untuk memudahkan mengikuti kajian, silahkan buka buku terjemahnya ya. Ini buku terjemah dari cetakan Darul Haq ya. Di situ disebutkan pasal ketiga. Kalau yang memiliki buku silahkan dibuka bukunya, yaitu jual beli. Nah, tentu bab muamalat ini tidak terlepas ya daripada kehidupan kita, karena ini nampak dari segi zahirnya, dan setiap manusia, karena manusia dihukumi makhluk sosial ya, jadi dia selalu berinteraksi satu sama lainnya. Nah, salah satu di antaranya adalah al-bay', yaitu jual beli. Jadi cukup lengkap ya apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini terkait dengan bahasan jual beli. Dan ini tentu bahasanya lebih detail lagi, tentu bahasanya adalah bab fikih ya, bab fikih. Dan kalau kita meneliti lebih dalam lagi ya, tentu banyak ikhtilaf, pandangan-pandangan daripada para ulama terkait dengan hal ini. Maka oleh karena itu ya, untuk meringkas dan tidak memperpanjang bahasan, jadi kita cukupkan apa yang disebutkan oleh penulis di sini dengan tambahan atau dengan sedikit tambahan. Kita baca langsung ya apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di situ. Dan sekali lagi buka bukunya halaman 797 di terjemahan Darul Haq ini. Jadi sekali lagi untuk memudahkan untuk mengikuti kajiannya. Disebut di situ materi pertama dibahas hukum, hikmah dan rukun jual beli. Hukum, hikmah dan rukun jual beli. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, tentu kita menyebutkan dulu apa yang dimaksud dengan jual beli dalam hal ini, yaitu definisi daripada jual beli. Jadi itu banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan jual beli ini. Di antaranya adalah menurut bahasa, yaitu dari segi bahasa Arabnya al-bay'. Jadi al-bay' itu dialih bahasakan ke bahasa kita menjadi jual beli, al-bay'. Al-bay' lughatan, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in akhar. Akhdhu syai'in wa i'ta' syai'in akhar. Akhdhu syai'in, mengambil barang atau sesuatu, kemudian wa i'ta' syai'in akhar, dan memberikan barang yang lain. Mengambil kemudian memberikan barang yang lain, atau barter ya. Kalau bahasa mudahnya barter, yaitu mengambil kemudian memberi. Itu makna dari segi bahasanya. Kemudian dari segi istilah disebutkan adalah mubadalatu malin bimalin li gharadi at-tamalluk. Mubadalatu malin bimalin, yaitu saling tukar ya, tukar barang, kemudian li gharad at-tamalluk, yaitu dengan tujuan memiliki, yaitu mubadalatu malin bimal, yaitu
saling tukar barang dengan barang. Ya, dalam hal ini kita tukar barang dengan barang yang lain yang kita anggap berharga. Ya, dalam hal ini uang misalnya. Contoh uang. Karena kalau kita baca dalam sejarah ya, sebelum adanya mata uang, gitu kan dulu sistemnya barter, betul tidak? Jadi ada orang yang memiliki pisang gitu kan, ingin mendapatkan sesuatu, ya dia menukarnya dengan barang yang lain. Namun sekarang ya tentu alat penukaran yang yang banyak dipakai dan sah tentunya adalah uang, ya sesuai dengan negeri masing-masing. Itu yang disebut dengan al-bay', yaitu jual beli, yaitu saling tukar barang, mubadalatu malin bimalin, untuk tujuan at-tamalluk, untuk tujuan memiliki, ya. Karena kalau dah terjadi al-bay', kalau dah terjadi jual beli, maka sebab itulah istilah kita kan jual beli. Itu yang disebut tadi mubadalatu malin bimalin, tukar menukar, yaitu jual beli. Kalau dah terjadi jual beli, itu tujuannya adalah atau fungsinya adalah untuk at-tamalluk, untuk memiliki. Jadi di antara konsekuensi jual beli atau al-bay' yang sahih, di antara konsekuensi al-bay' atau jual beli yang sahih, yang benar, sesuai dengan rukun syaratnya, maka konsekuensinya adalah memiliki. Konsekuensinya sekali lagi adalah memiliki. Jadi seorang itu membeli handphone misalnya, cukup rukunnya, nanti kita akan beli sebutkan cukup syaratnya dan seterusnya, maka handphone yang tadi berpindah ke pembelinya, itu hukumnya adalah milik daripada pembeli tersebut dan tidak bisa tentu diganggu gugat. Itu namanya at-tamalluk, yaitu tujuannya adalah untuk memiliki. Tapi itu sedikit sebelum kita masuk ke dalam apa yang disebut oleh penulis rahimahullah taala terkait dengan hukum jual beli. Kita baca apa yang beliau sebutkan di situ. Hukum jual beli, kata beliau, jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sudah masyhur ayatnya. Kemudian juga berdasarkan as-sunnah al-qauliyah, yaitu sabda Rasulullah SAW, dan sunnah al-fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW secara berbarengan, yaitu secara bersamaan, bahwa Rasulullah SAW sendiri pun mempraktikkan yang namanya jual beli dan juga menghalalkan, membolehkan jual beli, baik secara lisan beliau melalui hadis-hadisnya ataupun secara fi'il beliau, secara perbuatannya, dan memang terbukti beliau pun bertransaksi. Nah, itu yang dimaksud dengan keterangan daripada penulis di sini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melakukan transaksi jual beli dan beliau bersabda, la yabi' hadirun libadin. Janganlah orang kota menjualkan barang dagangan, yaitu jual beli untuk orang kampung. Ya, dan ini tentu ada bahasanya nih, kenapa dilarang, kemudian ilat dilarangnya apa. Ya, intinya bahwasanya Rasulullah SAW melarang orang kota, atau biasanya kalau dulu ya di kampung itu sebelum orang kampung atau orang pedalaman lah gitu ya masuk ke pasar, ditunggu mereka di tengah jalan. Itu biasanya dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada seperti itu, alhamdulillah. Ya mungkin ada di kawasan yang masih pedalaman. Nah, itu dahulu. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena mereka yang belum sampai ke pasar, mereka tidak tahu harga asli daripada barang dagangannya. Jadi ini juga berpengaruh kepada kesahihan daripada jual beli tersebut. Nah, jadi ala kulli hal, bahwasanya Nabi SAW pun melalui lisan dan juga fiilnya itu menyatakan kehalalan daripada jual beli. Juga sabda Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa, pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyar, memilih selama keduanya belum terpisah. Khiyar, hak memilih, yaitu untuk
proses di situ berpikir apakah jadi beli atau tidak, dan itu adalah masa dibolehkannya seorang itu mengembalikan dan seterusnya. Itu yang disebut dengan khiyar, itu memilih, dan tentu ini ada bahasanya dan insyaallah nanti kita akan bahas juga jenis-jenisnya. Namun pada intinya bahwasanya hukum jual beli di sini adalah halal, dan bahkan kata para ulama hukum asal daripada jual beli ini adalah halal. Hukum asal daripada jual beli ini adalah halal sebelum ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Ini berbeda tentunya dengan hukum asal daripada ibadah. Jadi kita ketahui bahwa hukum asal daripada ibadah itu haram. Sebelum ada dalil-dalil yang membolehkannya. Itu kalau ibadah. Kalau terkait jual beli, terkait muamalat, maka hukum asalnya adalah halal. Jadi kapan dia akan haram? Ya tentunya setelah adanya hal-hal atau dalil-dalil yang tidak membolehkannya. Jadi karena itu kalau terkait dengan muamalah, terkait dengan jual beli, ya tentu lebih banyak akad-akad atau jual beli yang dibolehkan daripada jual beli yang diharamkan. Kemudian apa yang disebut oleh penulis di situ hikmah jual beli. Kata beliau di sini hikmah disyariatkannya jual beli adalah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan mudarat. Tentu ini yang kita rasakan ya sebagai makhluk sosial yang tadi pernah kita sebutkan, bahwa jual beli ini adalah untuk memudahkan. Jual beli sekali lagi untuk memudahkan. Ini juga salah satu di antara cara perpindahan harta benda. Jadi salah satu cara sah perpindahan harta benda yang tadi kita sebutkan dalam definisi daripada jual beli itu pertukaran barang, pertukaran barang satu sama lainnya itu untuk tujuan at-tamalluk, tujuan untuk memiliki. Karena apabila sudah terjadi jual beli dengan sah tentunya, maka perpindahan barangnya sah dan menjadi milik yang membelinya. Jadi sekali lagi hikmah jual beli sebagaimana kata beliau di sini adalah untuk mengantarkan manusia kepada apa yang dibutuhkannya, apa yang diperlukannya, tanpa kesulitan dan mudarat. Dan tadi kita sebutkan jual beli ini adalah salah satu cara untuk atau salah satu cara sah perpindahan barang satu kepada yang lain, yaitu perpindahan kepemilikan tentunya. Tapi ini insyaallah wadah. Kemudian selanjutnya disebut di sini rukun jual beli. Rukun jual beli. Disebut di situ rukun jual beli ada 5 perkara. Ada 5 perkara, maknanya adalah rukun, disebut rukun, maka apabila tidak ada, jadi jual beli tersebut tidak sah. Yang pertama di situ adalah penjual. Disebut di situ penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapatkan izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh. Jadi yang dimaksud sebagai rukun di sini adalah dari sisi penjual. Yang pertama dilihat dari sisi penjual. Jadi penjual itu bagaimana? Apa syarat sah atau rukun yang harus dipenuhi olehnya? Apa yang harus dipenuhi oleh si penjual? Yaitu yang pertama kata beliau di sini adalah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual. Maknanya dia boleh saja disebut penjual, tapi rupanya setelah dicek-cek barang yang dijual bukan miliknya, maka ini tidak sah jual beli. Nabi SAW menyebutkan la tabi' ma la tamlik. Jadi jangan kalian menjual apa yang tidak kamu miliki. Maknanya
Dari sini para ulama menyebutkan, di antaranya penulis menyebutkan bahwa seorang yang menjual itu hendaknya yang barang yang dijual itu adalah barang miliknya secara sah, secara sempurna. Jadi secara sempurna di sini maksudnya adalah betul-betul di dalam kekuasaannya. Maka sekali lagi tidak boleh seorang itu menjual bukan barang miliknya, misal barang temannya, itu tidak boleh. Atau di luar kekuasaannya, misal dia telah atau dia pernah memiliki seekor burung, tapi sekarang burungnya tersebut lepas, berarti itu bukan tidak lagi menjadi kekuasaannya, itu tidak, ya tetap miliknya dia burung tersebut, betul memang itu burung miliknya dia, tapi sekarang ketika akan akad jual beli itu burung di luar kekuasaannya karena masih terbang di alam bebas. Jadi gimana? Apakah dia bilang saya jual burung saya yang dulu harganya sekian sekarang sekian karena memang di luar sana ya, karena saya kasih diskon karena memang sekarang sudah terbang gitu. Apakah demikian? Ya tidak, karena itu menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki dengan sempurna. Nah, kalau di zaman kalau ada hamba saya, dia kan hamba saya ini kan barang juga. Tapi apabila dia kabur, apabila dia lari, ini juga tidak boleh. Begitu juga dengan barang-barang yang tidak jelas, tidak jelas. Walaupun dia memilikinya, maka itu tidak jelas. Maka masuk ke dalam kategori gharar. Jadi gharar maknanya adalah majhul al-aqibah, yaitu akibat yang tidak jelas, itu makna gharar. Jadi sesuatu yang mengandung gharar dalam jual beli maka itu tidak sah. Jadi penjual itu hendaknya memiliki barang yang tidak ada ghararnya, Jadi betul-betul dia memiliki dengan sempurna, betul-betul dia pegang itu barang dalam kekuasaannya. Tidak ada tipu-tipu di situ, tidak ada yang merugikan atau celah untuk merugikan dirinya atau juga celah untuk merugikan orang lain. Jadi ini yang sebagai rukun atau syarat jual beli ditinjau dari penjual, yaitu hendaklah dia pemilik yang sempurna, kata beliau di sini, dari barang yang dijual. Kalau tidak, kata beliau, orang yang mendapat izin menjualnya dan dulu. Kalau dia tidak memiliki barang tersebut, maka dia termasuk orang yang mendapatkan izin. Berarti posisinya orang tersebut adalah wakil, itu tidak. Jadi kalau wakil maka boleh tentunya dia melakukan transaksi jual beli atas nama penjual aslinya, namanya juga wakil. Maka sekali lagi kata beliau di sini, atau orang yang mendapatkan izin menjualnya, itu wakil atau yang diwakili oleh pemiliknya. Kemudian dan berakal sehat bukan orang bodoh, bukan orang bodoh, atau dengan istilah syaraknya adalah safih. Itu safih, itu orang yang safih, yaitu tidak bisa melakukan transaksi dengan baik. Jadi dia tidak bisa hitung-menghitung, dia tidak bisa membedakan mana barang yang mahal, mana barang yang tidak mahal, maka itu termasuk safih, bodoh. Jadi dalam kategori ini para ulama juga menyebutkan kalau orang gila maka tentu sudah masuk confirm. Ini orang safih kadang-kadang juga dia tidak gila tapi memang dalam bab keuangan gitu susah untuk dia membedakan mana satu yang baik, mana satu yang mahal dan seterusnya. Nah, juga dalam kategori ini adalah anak kecil. Nah, anak kecil pun juga masuk ke dalam kategori ini. Kecuali dikecualikan para ulama transaksinya anak kecil dalam bab yang remeh-temeh. Maka itu tidak masalah. Contoh si anak kecil, anak kita misalnya yang masih kecil nih, itu beli permen beli manisan, beli
yang murah-murah lah begitu kan. Itu boleh. Tapi kalau dia bertransaksi misalnya yang sudah harganya sekian, misalnya handphone atau bahkan yang lebih daripada itu, maka ini tentu tidak masuk, tidak boleh. Seorang anak kecil itu jual beli dalam hal ini. Ya, kecuali kalau anak kecilnya memang sudah betul-betul ya, tapi ini kita ambil kaidah umum saja ya, anak kecil. Anak kecil yang belum memahami keuangan dan seterusnya. Kecuali tadi disebutkan pengecualiannya, mereka transaksinya adalah transaksi yang kecil-kecilan ya, seperti tadi beli manisan, beli coklat yang bukan coklat pun ada yang mahal-mahal ya. Yang itulah permen dan seterusnya. Tapi ini dari sisi penjual. Ini wadah ya, sisi penjual. Jadi tidak boleh seorang itu menjual bukan daripada miliknya, Sebab itulah transaksi-transaksi banyak transaksi-transaksi yang tidak dibolehkan oleh para ulama itu gara-gara mereka tidak masuk dalam kategori ini. Ya, misalnya istilahnya kalau kita di Indonesia itu mau beli rumah ya. Itu juga kenapa salah satu di antara alasan tidak dibolehkan karena salah satu pihak itu menjual bukan miliknya secara sempurna. Yaitu belum sempurna, dia memiliki lalu kemudian dia menjual lagi. Maka ini tentu tidak dibolehkan. Jadi silakan kalau mau menjual, maka silakan juallah barang yang memang betul-betul dimiliki, kemudian betul-betul dikuasai, sehingga customer atau pembeli apabila menginginkannya untuk dilihatlah, untuk diceklah dan seterusnya, itu kapan-kapan bisa disuguhkan kepada pembelinya. Tapi kalau tadi misalnya di luar jangkauannya, dia pernah memiliki mobil, tapi sekarang mobilnya itu dicuri orang, lalu kemudian itu dijual, ini bermasalah. Maknanya dia memiliki tapi tidak dengan kepemilikan yang sempurna. Kira-kira ini wadah ya, penjual ya, kecuali yang diwakilkan ya. Jadi silakan misal kalau jadi broker dan seterusnya, itu sudah dipastikan ya sudah dapat izin apa tidak dari penjualnya atau yang memiliki barangnya, sehingga boleh dijual atas nama dia mewakilkan. Kemudian yang kedua yaitu rukun jual beli atau syarat dari sisi pembeli. Kata beliau di sini, hendaklah pembeli tersebut yaitu kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapatkan izin. Ini juga tadi dah kita bahas ya. Jadi pembeli itu juga ada syarat dan rukunnya, yaitu dia termasuk kelompok orang yang dibolehkan menggunakan hartanya. Maksudnya di sini boleh bertransaksi dalam arti dia ini bukan orang yang gila ya. Kemudian di sini disebut yang mendapatkan izin menjualnya, kemudian dan berakal sehat, bukan orang bodoh. Ini yang dimaksud dengan orang yang boleh mendapatkan atau yang boleh bertransaksi. Jadi siapa yang dimaksud dengan jaiz at-tasarruf, istilahnya itu boleh bertransaksi, yaitu yang mendapatkan izin menjualnya, kemudian berakal, tidak gila, kemudian bukan orang yang safih tadi kita sebutkan. Jadi itu maka boleh dia membeli. Tapi kalau orang-orang seperti ini, orang gila lah, orang bodoh, maksudnya ya tidak bisa membedakan nilai mata uang atau tidak bisa membedakan nilai harga barang dan seterusnya, maka ini tidak boleh menjadi pembeli. Jadi juga kalau sudah kita tahu hal ini, maka ya tentu kita harus berhati-hati ya. Tapi kalau belinya dari online ya tentu kita tidak tahu ya apakah dia termasuk bodoh dan seterusnya, ya tentu ini di luar jangkauan ya. Biasanya kalau udah masuk hal itu ya biasanya orang yang sudah boleh untuk bertransaksi. Tapi ya dalam
case-case tertentu karena pandainya si anak gitu kan, itu kadang-kadang bobol juga orang tuanya. Karena mungkin anaknya pandai dalam hal itu, suka game dan seterusnya, itu tidak sedikit di antara orang tua yang kecolongan bahasanya ya, dengan anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah beli barang banyak dan seterusnya. Nah, ala kulli hal kita sudah mendapatkan poinnya, bahwasanya pembeli itu hendaknya orang-orang yang boleh bertransaksi. Maknanya di sini adalah bukan orang yang bodoh, bukan pula anak kecil, dan dia mendapatkan izin. Ya, contohnya ada orang-orang yang hartanya itu sudah dibekukan, ya, hartanya itu sudah dibekukan oleh pemerintah dan seterusnya. Maka dia tidak bisa bertransaksi tentunya, ya, kecuali hal-hal yang sedikit. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, dari sisi barang yang dijual, hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserah terimakan kepada pembelinya, dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja. Nah, tadi penjualnya sudah, ya, syarat-syarat yang dipenuhi harus, itu rukunnya, pembelinya sudah, kemudian sekarang barangnya. Nah, barangnya, ya, salah satunya juga yang pernah tadi kita sebutkan, betul-betul barang itu dikuasainya. Kemudian dari sisi zatnya itu halal, suci, maka tidak boleh menjual hal-hal yang diharamkan. Secara zat tidak boleh. Kemudian secara maknawi pun tidak boleh. Kalau memang betul-betul sudah kita ketahui asal sumber barangnya, ya, sebagai orang penadah misalnya, ini bahasa penadah, ya, maksudnya adalah barang-barang curian, barang-barang yang tidak halal, ya, didapatkan secara tidak halal, kemudian dijual kepada orang ini, itu yang disebut dengan penadah. Jadi penadah inilah yang menjual lagi. Maka ini tentu, walaupun barang-barang tersebut secara zat itu halal, tapi kan secara sifat dia tidak halal karena didapatkan daripada hal-hal yang haram. Jadi sekali lagi ini insyaallah pun jelas, yaitu barangnya dari sisi barang yang dijual itu suci, kemudian dapat diserah terimakan kepada pembelinya dalam kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meskipun hanya gambaran saja. Maksudnya memang betul-betul barang tersebut itu bisa dikuasainya, bisa diterima kapan saja, bisa dilihat kapan saja, dan bisa diketahui oleh pembelinya. Katanya di sini meski hanya gambaran saja. Itu biasanya ini terjadi di jual beli yang namanya jual beli salam. Jadi jual beli salam ini adalah jual beli secara sifat atau jual beli order. Ya, dia misal order barang yang bentuknya sekian, bentuknya ini, warnanya ini. Dia ingin beli pakaian atau beli barang tertentu, lalu kemudian dengan sifat-sifat tertentu, dengan ciri-ciri tertentu, dengan jumlah tertentu yang sudah jelas, harganya sudah jelas, maka si penjualnya siap menerima. Nah, maka ini pun dibolehkan. Saya sekali lagi, meski hanya gambaran saja, itu yang dimaksud dengan beliau, yaitu jual beli salam, maknanya adalah secara sifat. Jadi ini kita pun sering, ya, order barang, misal kita order kue misalnya, kue apalah gitu kan, dengan jumlah sekian, dengan bentuk sekian, itu kan belum ada barangnya, kan, belum ada barangnya. Namun hal ini dibolehkan karena memang sudah jelas, ya, barang yang akan dipesan, lalu kemudian si penjualnya pun itu bisa mengadakan atau bisa memberikan kepada yang mengordernya. Kemudian selanjutnya adalah kalimat transaksi, yaitu kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, juallah barang ini kepadaku. Penjualnya berkata, aku jual barang ini kepadamu.
atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, juallah pakaian ini kepadaku, kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya. Ini namanya ijab dan qabul. Dan ijab dan qabul ini tidak hanya dijual beli ya, tapi juga ada pada seluruh akad ya, yaitu ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu yang dimaksud dengan ijab dan qabul sebagaimana yang disebutkan adalah di sini kalimat transaksi. Jadi ijab dan qabul. Jadi siapa yang lebih dahulu mengatakan saya beli misalnya, maka itu yang disebut dengan ijab. Jadi ijab itu adalah kalimat yang paling dahulu siapa yang yang dahulu menyebutkan, maka dari situlah yang disebut dengan ijab. Jadi ijab itu tidak serta-merta yang dimaksud di sini adalah aku jual, tidak. Jadi ijab dan qabul ini maksudnya adalah, kalau ijab sekali lagi adalah kalimat yang pertama kali disebutkan. Ijab itu maksudnya adalah kalimat yang pertama kali disebutkan. Baik yang pertama itu pihak pembeli, bisa aja pihak pembeli menyebutkan saya beli ya. Nah, maka berarti kalimat yang pertama keluar itulah ijab walaupun berasal dari pembeli. Nah, tapi biasanya keumumannya yang lebih dahulu kan yang penjual, betul tidak? Saya jual. Maka kalau dalam hal ini yang penjual lebih dahulu mengatakan kalimatnya, maka itu yang disebut dengan ijab. Jadi ijab itu adalah kalimat pertama dalam transaksi. Jadi siapa saja yang menyebutkan yang pertama kali, baik pembeli maupun penjual, maka itu yang namanya ijab. Lalu kalimat yang kedua itu disebut qabul. Itu disebut qabul, yaitu diterima. Jadi sekali lagi paham ya, apa makna ijab, apa makna qabul. Jadi ijab itu bukan hanya ucapan saya jual, tidak, tapi lebih tepatnya ijab itu adalah kalimat yang pertama keluar. Kalimat yang pertama keluar. Ya boleh saja yang pertama keluar itu dari pembeli, itu tidak, saya beli. Berarti itu ijab. Kemudian dijawab oleh penjualnya, saya jual, maka itu disebut qabul. Jadi qabul ini adalah kalimat atau ucapan kedua. Taib. Tentu ijab dan qabul ini adalah salah satu di antara kalimat transaksi. Karena para ulama membagi kalimat transaksi ini ada dua ya. Ada sifatnya qauli ya, sifatnya qauli, sighah qauliyah, disebut sighah qauliyah. Ada yang sifatnya fi'li atau sighah fi'liyah, sighah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sighah qauliyah atau kalimat atau transaksi yang bersifat qaul, bersifat ucapan, ya seperti ini, adanya ijab dan qabul. Jadi kalau ada ijab dan qabul, maka itu disebut dengan kalimat transaksi qauliyah, yaitu ucapan. Seperti yang disebut di sini, penjualnya pembeli berkata jual barang ini, penjualnya berkata aku jual barang ini, dan seterusnya pada kalimat yang ada ijab dan qabulnya, maka ini disebut namanya adalah sighah atau kalimat transaksi fi'liyah, qauliyah, yaitu bersifat ucapan. Para ulama, ada di antara para ulama yang menyebutkan ini harus gitu kan, ijab dan qabul. Mau jual beli barang apa saja, mau kecil lah, mau besar lah, itu mesti ada di sini. Tapi ini ikhtilaf di kalangan para ulama, apalagi di zaman kita sekarang ini. Ini kalimat transaksi seperti ini ya cukup berat tentunya, apalagi kita di era zaman sekarang ini ada transaksi jual beli online lah, kemudian yang kita masuk di supermarket, minimarket dan seterusnya yang sudah kita tahu di situ harganya, lalu kemudian kita pergi ke kasir, kemudian sudah tap kemudian sudah jadi, itu kan tidak ada langsung namanya ijab dan qabul, itu tidak ada ucapan-ucapannya. Maka kalau tidak ada ucapan-ucapannya semacam itu, tapi ada unsur
pengetahuan di antara kedua belah pihak, maka itu masuk dalam kategori kalimat transaksi fi'liyah, sighah fi'liyah. Yaitu sighah fi'il, perbuatan. Jadi atau dikenal dengan al-mu'atat. Al-mu'atah itu dalam kitab fikih disebut al-mu'atah. Al-mu'atah yaitu saling memahami. Jadi saling memahami. Jadi si penjual itu sudah si pembeli sudah tahu ini barang harganya sekian, kemudian juga si penjual pun sudah tahu nih orang karena sudah menyodorkan itu, jadi tinggal tap gitu dah pergi, tap sudah pergi. Jadi itu disebut dengan al-mu'atah, bai' al-mu'atah, al-mu'atah. Dan sighahnya, transaksinya itu disebut sighah al-fi'liyah, yaitu terkait dengan fi'il yang menandakan keridhaan satu sama lain, baik daripada pihak pembeli maupun pihak penjual. Karena kalau kita lihat sekarang yang terjadi di supermarket ya mustahil dia tidak ridho ya. Kalau udah sampai ke kasir, dia udah tahu ya harganya sekian, kemudian sudah bayar, ya itu menandakan adanya keridhaan. Tapi ya ada juga supermarket yang tidak jujur ya. Dia letakkan harganya sekian, lalu kemudian di kasirnya harganya lain. Nah, ini tentu cerita lain ya. Itu tentu tidak sah seperti itu dan boleh khiyar di situ. Namun ya kita berbicara keumuman, apalagi di sini di Qatar ya. Ya alhamdulillah tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi itu namanya sighah fi'liyah, terkait dengan transaksi yang fi'il, perbuatan. Tidak dengan ijab dan qabul. Jadi silakan dua-dua pun boleh. Salah satu di antaranya dipilih pun boleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, adanya ridho di antara dua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu dianggap sah hanyalah dengan berdasarkan keridhaan. Jadi oleh karena itu bai' atau transaksi al-mu'atah yang tadi kita sebutkan sighah fi'liyah, kenapa dibolehkan? Karena itu sudah ada di situ menandakan keridhaan. Jadi masing-masing pihak pembeli kemudian pihak penjual itu hendaknya masing-masing ada ridho. Dia ridho dengan barang yang dia akan beli karena dia perlu lihat kualitasnya dan seterusnya. Kemudian dengan harganya dia pun ridho. Nah, darinya tidak ada satu paksaan dari salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi ini. Nah, jadi hadirin semuanya, kiranya untuk majelis saat ini kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasanya dengan membaca bahasan-bahasan yang ditulis oleh penulis rahimahullah taala di sini biidznillah taala. Baik. Kalau ada pertanyaan, ini ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan, apakah simpan emas di bank tapi fisiknya tidak ada, hanya bayar seharga emas, apakah ini boleh? Ini maksudnya apa nih? Simpan emas tapi emasnya tidak ada, hanya bayar uangnya. Ini namanya simpan uang lah ya, bukan simpan emas. Ini kira-kira ada yang paham tidak soalannya? Simpan emas di bank tapi fisiknya tidak ada, maksudnya berarti emasnya tidak ada, betul tidak? Cuma katanya hanya bayar seharga emas. Apakah ini boleh? Ini namanya walau alam ya, ini namanya tipu-tipu ya. Ya tetap saja dia simpan uang saja di situ. Tapi ala kulli hal, ini yang gambaran yang kita dapatkan di sini. Kalau ada gambaran yang lain silakan nanti disebutkan. Tapi kalau hanya tidak ada fisiknya, hanya uangnya saja ya tentu tidak. Jadi ujungnya ya nanti simpan uang di bank jadinya, itu tidak. Kemudian kedua, jika kita pesan barang ya dibayarkan tempo
bisa 1 bulan, tapi harganya dinaikkan 3%. Jika bayar cash, kasih waktu 2 hari, tidak ada tambahan 3%. Apakah diperbolehkan seperti ini? Ya, pendapat yang sahih dalam hal ini ya boleh ya, karena dia melihat dari segi rentan waktu, karena memang penjual pun hitung-hitung ya, karena kalau dibayar barangnya dalam jangka tempo sebulan, itu kira-kira dia seharusnya bisa menjual dengan kuantiti atau sebanyak sekian. Tapi karena ini dia sebulan, ya akhirnya dia dinaikkan 3%. Maka ini dibolehkan. Nah, dibolehkan. Dalam hal ini sekali lagi dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita berpesan selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya terutama di akhir zaman ini. Dan bagi yang pernah cuti ya, tentunya itu banyak melihat hal-hal yang ya masih jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga Allah memberikan kita istiqomah di atasnya dan juga mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Taib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.